Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Yang. Oke, ini sore yang indah ya. Jadi sore ini mendung. Teman-teman bisa lihat nih, mendung ya. Alhamdulillah. Nah, di saat mendung-mendung gini tuh enak ya, adem, kita bisa menikmati suasana, mungkin bisa sambil zikir atau sambil doa. Karena ketika hujan gerimis seperti ini, itu doa-doa salah satu waktu yang mustajab gitu ya. Kita berdoa gitu dikabulkan sama Allah SWT. Oke, fine. Hari ini saya akan bahas satu hal, yaitu adalah bagaimana menjadi seorang pribadi yang menarik, gitu ya. Karena pribadi yang menarik ini tidak hanya menarik manusia yang lain, menarik jodoh ya, bisa jadi menarik jodoh juga, bisa juga untuk menarik rezeki ya, dan sebagainya. Nah, bagaimana Mas syarat pribadi yang menarik? Pribadi yang menarik itu adalah pribadi yang menyenangkan dilihat orang. Jadi pribadi yang nyenengin ketika dilihat. Jadi kalau misalkan Anda seneng hari ini suka merengut ya, merengut itu apa ya? Bermuka masam kayak gitu, itu tidak menarik gitu. Dilihat tidak menarik, dan otomatis ketika tidak menarik, manusia pun juga males gitu ya. Manusia pun juga males untuk berteman dengan Anda, untuk males untuk deket-deket dengan kamu. Apalagi rezeki gitu, rezeki juga males menghampiri orang-orang seperti ini. Nah, pribadi yang menarik juga bisa dikatakan pribadi yang ramah, murah senyum, seperti itu ya. Nampak. Jadi sedekah yang paling mudah dilakukan itu adalah senyum, karena senyum adalah sedekah, dan sedekah menambah rezeki. Itu ya. Jadi teman-teman, dimulai dari pribadi yang menarik. Kadang kita menyalahkan pihak eksternal atau dari luar diri kita tanpa kita mengoreksi dari dalam diri kita ini. Apakah sudah layak saya untuk mendapat rezeki yang lebih besar? Apakah sudah layak saya punya kaya gitu ya. Jadi kita tuh gini, walaupun kita misalkan belum punya banyak uang gitu, maksudnya di saat saya dulu juga masih kurang uang, masih kekurangan uang banget. Saya itu berusaha untuk memantaskan diri saya agar ketika saya nanti punya duit yang lebih, itu saya siap gitu. Jadi perlu disiapkan yang namanya memantaskan diri. Jika hari ini Anda memiliki sebuah masalah tentang keuangan, bingung mencari penghasilan dan sebagainya, saya sedang membuka kelas yang namanya X Mentoring. Di X Mentoring Anda akan belajar bagaimana caranya membangun aset yang bisa menghasilkan penghasilan yang terus-menerus dari ide, hobi, atau pengalaman Anda. Dan itu semuanya sudah saya buktikan. Dan Anda juga akan saya ajari bagaimana caranya bikin produk sendiri dengan mudah, dengan modal minim, dan bagaimana caranya melariskan. Pelatihan ini berlangsung selama 5 hari langsung bersama saya. Langsung saya yang bimbing Anda mulai dari nol. Cek linknya ada di link deskripsi xmentoring.id. Saya tunggu Anda di kelas. Jadi diri kita itu harus dipantesin dulu gitu ya, dipantesin dulu. Tidak hanya itu, ketika pengen suatu barang pun juga dipantaskan dirinya. Oke. Nah, sudah mengerti teman-teman ya. Jadi untuk menarik rezeki salah satunya adalah dengan kita menjadi pribadi yang menarik, yang menyenangkan. Ini tuh mancing rezeki banget. Orang akan nyaman, senang deket kita. Bahkan ketemu sama kita itu nanti dia kayak nggak lupa gitu sama kita, karena kita sangat ramah, sangat sopan ya. Menjaga sopan santun ini penting, baik kepada orang yang lebih tua maupun orang yang lebih muda. Nah, terus sekarang bercanda ini saya bahas tentang bercanda. Bercanda itu boleh bercanda, hanya saja jangan sampai menyinggung perasaan orang lain gitu ya. Kadang-kadang kita pas ngobrol sama orang, kadang banyak sekali teman-teman kita itu yang istilahnya gini, tidak mengkontrol apa yang dia katakan. Contoh, baru kenal langsung tanya kerjaannya apa. Ini kurang sopan menurut saya. Jadi lebih baik, lebih sopan nanya, Pak, kesibukannya apa, gitu ya. Itu lebih baik, dan itu Anda akan dicap pribadi yang lebih menyenangkan daripada Anda nanya kerja apa, Pak. Nah, kerja apa ini iya kalau misalkan dia lagi kerja. Kalau misalkan dia habis di PHK gimana?
Anda bayangin nggak perasaannya bagaimana? Gitu ya. Jadi mungkin bagi hal yang orang lain biasa, tapi bagi sebagian orang ini sensitif juga pertanyaan kerja di mana. Gitu. Ya kalau pekerjaannya bagus, pakai seragam, pakai dasi dan sebagainya di kantor. Kalau kerjaannya misalkan kurang oke, sehingga mengakibatkan orang tersebut minder untuk menjawab, mending ditanya yang lain. Contoh misalkan kesibukannya apa Pak hari ini. Ini salah satu contoh bagaimana kita menghargai orang lain dan sopan terhadap orang lain. Itu akan membuat orang itu respect sama kita. Dan ketika orang respect sama kita, itu satu poin penting, pintu rezeki kebuka gitu loh. Peluang nanti datang. Kadang orang itu diingat bukan karena gantengnya, bukan karena cantiknya, tetapi karena dia humble, dia ramah, menyenangkan, ceria gitu kan, seru gitu ya. Itu biasanya orang mengingat hal-hal poin yang terpenting. Kalau saya bilang, mungkin Anda pernah sering dengar yang namanya inner beauty atau kecantikan yang dari dalam. Nah itu seperti itu. Cara kerja inner beauty seperti itu. Bukan wajah yang cantik, kayaknya nggak terlalu ya. Kalau wajah kan bisa di make up, bisa di ini, enak dipandang gitu ya untuk muka. Tapi yang jelas yang kecantikan sejati itu adalah inner beauty dari dalam. Kalau cowok ya inner handsome, wah apa ya. Pokoknya kegantengan yang dari dalam hati ini bisa terpancarkan ke orang lain. Orang bilang kadang aura wajahnya, waduh ya kayak gitu ya. Itu emang bener teman-teman. Jadi satu hal yang penting, jangan terlalu membesarkan, memewahkan yang luar tok. Perbaiki yang di dalam. Karena yang di dalam ini yang murni. Yang murni, ketulusan, keikhlasan itu luar biasa. Orang melihat itu semua. Oke? Ini video singkat cuma sekitar 6 menit ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.